media. Assalamualaikum Pak Jaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apakah kalau kita tarik secara hubungan ini kebijakan PSBB dengan penurunan indeks harga saham di Bursa Efek Indonesia ini memang ada kaitan satu sama lain, Pak? Ya, itu menarik Mbak Siva. Kemarin Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa penurunan indeks harga saham gabungan di Bursa Efek Indonesia akibat pernyataan Gubernur DKI Anies Baswedan yang akan menerapkan PSBB mulai pada hari Senin, tanggal 14 September. Nah, kalau kita melihat datanya, kemarin memang indeks harga saham gabungan Bursa Efek Indonesia mengalami penurunan sampai 5,01%. Nah, ini memang penurunan yang sangat besar sehingga sebelum ditutup pada jam 4 hari Kamis kemarin, pada pagi harinya, pada saat pembukaan, indeks harga saham gabungan memang langsung anjlok dan mencapai 5% penurunannya itu. Sehingga otoritas Bursa Efek Indonesia menghentikan sementara atau di halt sementara perdagangannya selama kurang lebih 10 menit. Kemudian dilanjutkan dan tetap penurunannya sampai penutupan pada jam 4 sore kemarin, penurunannya sampai 5,1%. Nah, sebenarnya kalau di dunia pasar modal itu yang berlaku tuh prinsip profit, ya. Artinya kalau ada penurunan atau kenaikan indeks harga saham itu sesuatu yang wajar. Bahkan di bursa saham itu sesuatu yang normal kalau ada satu harga saham itu digoreng untuk mendapatkan keuntungan. Jadi biasanya Mbak Siva, kalau hari Kamis harga saham itu turun, biasanya hari berikutnya, hari Jumat ini biasanya recovery lagi. Nah, itu memang berlaku seperti itu. Dan penurunan atau peningkatan harga saham di Bursa Efek itu selain ditentukan oleh faktor fundamental, juga oleh faktor psikis, ya, artinya sentimen. Jadi pernyataan Anies Baswedan ini bisa termasuk dalam sentimen. Jadi bukan berdasarkan faktor fundamental, berdasarkan fundamental dari masing-masing perusahaan yang listed di pasar modal. Jadi para investor yang di pasar modal melihat bahwa rencana penerapan PSBB yang dilakukan Pemda DKI ini memang mengkhawatirkan. Nah, itu yang ditangkap oleh para investor di pasar modal kemarin. Nah, kalau menurut catatan saya, kemarin ada pendapat menarik dari pengamat ekonomi yaitu Salamuddin Daeng bahwa penurunan harga saham di Bursa Efek Indonesia itu penyebabnya ada banyak faktor, yaitu antara lain pemerintah Amerika mengeluarkan peringatan keras dalam bentuk pelarangan bepergian ke Indonesia. Itu juga menjadi salah satu indikator kenapa indeks harga saham kita jatuh, ya, karena kan kalau perdagangan di pasar modal itu tidak hanya berlaku untuk di Indonesia atau di Jakarta, tapi dia berlaku untuk global, ya, karena sistem kapitalisme seperti itu. Nah, kemudian selain itu, kenapa harga saham di pasar modal itu jatuh juga karena banyak negara dan organisasi internasional mengkhawatirkan penanganan virus corona di Indonesia yang dinilai asal-asalan. Nah, lalu kemudian ketiga, kebijakan Pemda DKI merespon peringatan internasional dengan melakukan PSBB memulai seperti di awal-awal terjadinya pandemi global ini merupakan respon terhadap itu semua, di samping seperti dijelaskan dalam penjelasan oleh Gubernur DKI bahwa rumah sakit sudah mulai penuh segala macam, tenaga kesehatan mulai terbatas segala macam. Nah, itu
ada beberapa faktor sebenarnya kenapa harga saham di Bursa Efek Indonesia kemarin itu jatuh sampai 5% lebih. Nah, faktor lain yang juga sebenarnya mendasari kenapa harga saham di Bursa Efek Indonesia jatuh kemarin sampai 5,01% itu karena memang fundamental ekonomi kita lemah. Jadi sebelum ada virus pandemi global COVID-19 dan setelah sampai sekarang memang ekonomi kita dalam keadaan lemah. Pertumbuhan minus. Seperti kita ketahui pada kuartal pertama tahun ini pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia minus 5%. Kemudian target pajak juga di bawah target. Demikian juga penerimaan negara bukan pajak tidak tercapai. Dan kurs rupiah nilai tukar juga kondisinya buruk, tidak menggembirakan, investasi rendah, dan utang jatuh tempo yang juga besar, apalagi ini menjelang akhir tahun ini. Jadi itu semua yang ikut juga mempengaruhi kenapa harga saham di pasar modal di Bursa Efek Indonesia itu jatuh. Nah itu faktor makroekonominya. Nah para investor juga melihat bahwa tim ekonomi Jokowi ini tumpang tindih, tidak sinkron dan syarat kepentingan kelompok. Itu yang dinilai oleh para investor di pasar modal seperti itu juga. Nah, kemudian juga ada yang lebih spesifik adalah tim ekonomi yang dibentuk dengan peraturan presiden yang diketuai oleh Airlangga Hartarto dan wakilnya Erick Thohir, Menteri BUMN, keluar dari protokol sebagaimana Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Tim ini dianggap atau tim penyelamatan ekonomi nasional ini dianggap banyak pihak tidak mempunyai kekuatan regulasi dan kurang kredibel. Begitu Mbak Siva. Nah, faktor lain adalah kemampuan anggaran kita, kemampuan APBN dalam mengatasi pelemahan ekonomi ini sangat lemah. Kinerja anggaran kita sangat buruk. Nah, di samping itu ada juga yang seperti kita ketahui bersama lah ya, antara koordinasi pusat, pemerintah pusat dengan pemerintah daerah itu juga sangat buruk dalam mengatasi pandemi global ini. Nah, saya kira itu beberapa hal yang menyebabkan kenapa harga saham di Bursa Efek Indonesia itu jatuh. Jadi faktornya tidak tunggal, tidak semata karena pernyataan Gubernur DKI kemarin itu, Mbak. Saya kira itu, Mbak. Baik, jadi kalau kita lihat bahwa langkah tarik rem darurat yang dilakukan oleh Anies Baswedan ini tidak serta-merta ini yang menjadi faktor terkait dengan turunnya IHSG saat ini, Pak Jaya. Ya, betul. Jadi kalau di grafik itu tidak linear gitu, tidak artinya itu bukan satu-satunya faktor. Jadi penurunan harga saham itu banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor global, regional maupun lokal. Jadi faktor globalnya itu tadi ada peringatan dari pemerintah Amerika supaya tidak mengunjungi Indonesia. Belum lagi ada kebijakan dari 59 negara untuk tidak menerima WNI juga. Itu mempengaruhi juga. Ya, itu semua kalau dalam perdagangan di pasar modal itu termasuk sentimen-sentimen. Nah, itu yang dimainkan oleh para pelaku di pasar modal. Dan mereka yang berkecimpung di dunia pasar modal, mereka tidak melihat lagi pemerintah atau oposan atau Pemda DKI, pemerintah pusat, Pemda atau pemerintah pusat, Anies Baswedan atau Jokowi. Yang dia melihat itu di mana ada celah untuk mengambil keuntungan, profit taking. Nah, saya kira apa yang terjadi kemarin itu adalah celah bagi para pelaku pasar modal untuk memanfaatkan situasi bagaimana dia menguruk keuntungan di pasar modal. Saya yakin hari ini pasar modal akan rebound lagi, akan profit taking. Orang yang biasanya selalu begitu siklusnya itu. Kalau sudah turun akan naik. Dan itu jangkanya tidak seperti yang lain. Artinya di pasar modal itu bisa dalam sehari bisa rebound lagi. Walaupun reboundnya mungkin tidak sampai 5%, tapi bertahap. Tapi kan begitu rebound, orang akan aksi jual, aksi beli. Dalam saat rebound itu biasanya orang melakukan aksi jual gitu. Aksi beli maksud saya. Nah kemarin itu terjadi aksi jual saham-sahamnya yang dia miliki gitu. Saya kira gitu. Jadi ada ini pagi-pagi ini
orang dalam posisi apa nih para pelaku pasar modal? Biasanya dalam posisi beli pada saat murah nih. Orang yang biasanya kan ada pelaku pasar modal itu ada yang tujuannya jangka pendek, jangka panjang, ada juga jangka menengah. Nah, ada yang namanya one day trading. Orang yang hanya trading dalam sehari. Jadi dia beli pagi, jual sore. Nah, ini yang menyebabkan naik turunnya pasar modal itu seperti itu. Jadi ada juga orang yang jangka panjang. Saya hanya mengkoleksi misalnya harga-harga saham yang unggulan. Misalnya seperti harga saham telekomunikasi gitu atau yang lain. Nah, biasanya mereka walaupun turun tidak dijual, tetap di keep untuk nanti dijual untuk jangka biasanya 3 atau 5 tahun gitu. Nah, sebaliknya ada juga yang investor di pasar modal itu dia hanya berdagang saham hanya dalam sehari beli, sehari jual, ada yang begitu, hanya untuk mencari keuntungan. Jadi yang berlaku di pasar modal itu adalah mencari keuntungan sebesar-besarnya baik di short trading maupun di long term. Jadi dia akan memanfaatkan berbagai cara, entah itu sentimen fundamental maupun yang non fundamental, gitu Mbak Siva. Baik, nah selain di IHSG ini, kalau kita lihat bahwa apa yang dilakukan oleh Anies Baswedan pada hari Senin nanti kan adalah sebuah kebijakan kepala daerah untuk menyelamatkan warganya seperti itu. Jadi mementingkan kesehatan dibandingkan ekonomi. Tapi di sisi lain, kebijakan-kebijakan Anies ini nampaknya direspon tidak begitu baik oleh berbagai kalangan, Pak Cahya. Ya, saya kira kalau melihat pernyataan Gubernur DKI kemarin, beliau juga mengacu kepada pernyataan dari Presiden Jokowi. Artinya Presiden Jokowi juga lebih mengutamakan tentang aspek kesehatan dibanding ekonomi. Walaupun sebelumnya pernyataan Jokowi itu berbeda. Tapi pernyataan terakhir itu yang dipegang oleh Gubernur DKI adalah Presiden Indonesia Joko Widodo mengutamakan tentang pentingnya kesehatan, mencegah penyebaran virus corona. Artinya protokol kesehatan seperti menggunakan masker, jaga jarak, dan mencuci tangan itu menjadi kehidupan dasar masyarakat sekarang ini. Nah, sekarang karena ada peningkatan yang cukup signifikan korban dari COVID-19 ini, sehingga Pemda DKI mengambil sikap, yaitu tadi menarik rem ya. Karena memang daya dukungnya, infrastruktur di bidang kesehatannya mulai kritis. Nah, saya kira itu yang melandasinya. Sehingga kalau nggak salah kemarin siang juga dilakukan rapat koordinasi dengan para kepala daerah di lingkungan Jakarta dengan gubernur, para kepala daerah di Bekasi, Depok, dan di sekitar Jakarta, penyangga Jakarta. Karena ini kan nanti berkaitan dengan persoalan teknis. Kalau misalnya PSBB ini akan diberlakukan seperti di awal-awal pada bulan Maret, berarti nanti ada checkpoint di beberapa tempat itu. Nah, itu yang sebenarnya yang hendak dilakukan oleh Pemda DKI. Nah, memang Gubernur DKI mendasari kebijakannya itu berlandaskan kepada pernyataan terakhir dari Presiden Jokowi bahwa pemerintah lebih mengutamakan tentang kesehatan masyarakat ketimbang masalah ekonomi. Kalau kemudian perusahaan besar seperti misalnya yang nanti akan terkena dampak dari PSBB yang akan diberlakukan pada hari Senin itu, saya kira itu memang konsekuensi logis ya. Jadi ada beberapa perusahaan yang memang diharuskan untuk tutup pada saat PSBB pada hari Senin nanti itu. Begitu Mbak Siva. Baik, Pak Jaya, terima kasih atas waktunya bersama Dakta pagi hari ini. Sama-sama Mbak Siva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulasan Media.